Setelah peristiwa hancurnya kaum Nabi Lut alaihissalam di negeri Sadom, muncullah suatu kaum, yang mana kaum tersebut merupakan kaum yang paling buruk dalam muamalah. Kaum yang sangat bengis dan sangat zolim. Dan mereka membuat fitnah kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Nabi tersebut menyerukan untuk kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk kembali beriman, menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan segala perbuatan yang zolim. Ialah Nabi Syuaib alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Toros Media. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan simak kisah ini hingga akhir. Nabi Syuaib alaihissalam disebutkan namanya dalam Al-Quran 11 kali. Nasab Nabi Syuaib sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasabnya adalah Syuaib bin Mikil bin Yasjan bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Adapun nasabnya lain daripada itu, intinya karena sudah terlalu lama, jadi banyak perbedaan pendapat nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi Syuaib lahir di suku Madian di ujung daerah Syam. Beliau termasuk Nabi dari bangsa Arab. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW dengan hadis yang sangat panjang menceritakan para nabi dan para rasul. Nabi menyatakan, Arba'atun minal Arab. Ada 4 nabi yang termasuk dari bangsa Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib yang akan kita bahas, dan terakhir nabimu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Syuaib diutus kepada bangsa Madian sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, Syuaib. Bangsa Madian adalah bangsa yang tinggal di sebuah perkampungan bernama Madian, di pinggir negeri Syam, terletak setelah negeri Hijaz, dekat dengan asal tempat kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka hidup tidak beberapa lama setelah dibinasakannya kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka adalah bangsa yang ingkar kepada Allah Ta'ala dan menyembah sejenis pohon yang lembat yang disebut Aikah. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Di samping itu, moral mereka sangat bejat. Mereka dikenal sebagai pembegal yang menimbulkan ketakutan para musafir. Juga dikenal curang dalam timbangan. Jika membeli ingin dilebihkan, dan jika menjual berupaya menguranginya. Maka Allah mengutus salah seorang dari mereka sebagai seorang rasul. Dia adalah Syuaib alaihissalam. Beliau berdakwah kepada kaumnya agar menyembah Allah dan meninggalkan segala perbuatan mungkar serta berbagai perilaku buruk yang merugikan masyarakat. Sebagian ulama salaf memberikan julukan kepada Nabi Syuaib alaihissalam sebagai Khatibul Anbiya, khatib para nabi, karena kefasihan dan ketinggian bahasa dalam mendakwakan kaumnya kepada keimanan. Allah mengisahkan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman.
Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya, kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Namun dengan nada mengejek, kaumnya berkata kepada Nabi Shu'aib alaihissalam. Mereka berkata, "Hai Shu'aib, apakah salatmu menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Ejekan kaumnya dijawab oleh Nabi Shu'aib alaihissalam dengan ungkapan yang lembut, seraya tetap mengajak mereka kepada kebenaran. Shu'aib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi rizki yang baik olehnya? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali." Setelah itu Nabi Shu'aib alaihissalam mulai memberikan ancaman berupa azab dari Allah jika mereka tetap berkeras menolak dakwahnya dan larut dalam kesesatannya dan kekufurannya. Sebagaimana yang pernah menimpa kaum-kaum yang telah berbuat serupa, seperti kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Lut alaihissalam. Seraya tetap masih memberikan harapan kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah. Nabi Shu'aib berkata, "Wahai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat, hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Namun dengan nada mengejek, kaumnya menjawab ancaman Nabi Shu'aib alaihissalam. "Hai Shu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang berwibawa di sisi kami." Nabi Shu'aib balik menjawab pertanyaan mereka. "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakang kamu. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Maksudnya adalah, apakah engkau lebih takut dengan kabilahku dan keluargaku ketimbang takut dari azab Allah? Dan kamu tidak mengindahkan aku padahal aku adalah utusan Allah? Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan dan akan membalas apa yang kalian perbuat pada hari kalian akan dikembalikan kepadanya. Kaum Nabi Shu'aib semakin menjadi-jadi penentangannya. Bahkan mereka mengancam Nabi Shu'aib dan pengikutnya akan diusir dari kampungnya. Atau kalau tidak mau diusir, mereka harus kembali kepada mereka. Pemuka-pemuka dari kaum Shu'aib yang sombong berkata, "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu, wahai Shu'aib, dan orang yang beriman bersamamu dari kota kami. Atau kamu kembali kepada agama kami." Berkata Shu'aib, "Dan apakah kamu akan mengusir kami? Kendati pun kami tidak menyukainya." Nabi Shu'aib mengatakan bahwa orang yang telah beriman dan imannya telah menyentuh dasar hatinya tidak akan kembali kepada kekufuran sedikit pun dengan sukarela. Kalaupun itu terjadi, pasti karena keterpaksaan. Karena itu, menghadapi ancaman mereka, orang-orang kafir, kaum beriman menyatakan sikapnya dengan jelas. "Sungguh kami akan mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu, sesudah Allah melepaskan kami daripadanya.
Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Tuhan kami, menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Akhirnya Nabi Shu'aib tidak menemukan jalan lagi untuk mendakwahi mereka. Maka dia memohon kepada Allah untuk segera menurunkan azabnya kepada kaumnya yang membangkang. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Meskipun demikian, kaumnya tetap berkeras dengan keyakinan sesat dan kekufuran mereka. Pemuka-pemuka kaum Shu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Shu'aib, jika berbuat demikian, tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi." Setelah itu Allah menurunkan azab kepada mereka. Azab bermula dari hawa panas, karena Allah menghentikan aliran angin kepada mereka selama 7 hari. Saat itu tidak bermanfaat bagi mereka air maupun naungan atau berdiam di kediamannya. Karena tidak tahan panas, mereka tinggalkan rumah-rumah menuju ke padangan pasir. Di tengah padang pasir, mereka menyaksikan awan gelap, lalu mereka berkumpul di bawahnya bersama-sama. Ketika semuanya telah berkumpul di bawahnya, Allah melontarkan kepada mereka bunga api dan meteor. Kemudian Allah guncangkan bumi tempat mereka berpijak. Berbarengan dengan itu, suara keras mengguntur menimpa mereka. Maka, dengan aneka macam azab tersebut, mereka mati bergelimpangan. Kemudian mereka mendustakan Shu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Allah juga berfirman dalam surat lain, "Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya." Beraneka ragam azab dan siksaan yang menimpa mereka adalah karena banyaknya sifat-sifat tercela yang ada pada mereka. Adapun Nabi Shu'aib alaihissalam sendiri adalah orang yang beriman kepadanya. Allah selamatkan mereka dari azab tersebut. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Shu'aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suatu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Nabi Shu'aib tidak menaruh belas kasih kepada kaumnya yang mendapatkan azab, karena dia telah berupaya keras menasihati mereka semampu yang dia lakukan. Namun ternyata hati kaumnya telah keras membatu sehingga usahanya tidak bermanfaat bagi mereka. Maka Shu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"